Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat dari saya Ibu Pendeta Theodora Tambun. Kita akan memulai pelajaran agama hari ini dalam jarak jauh. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, karena Tuhan memberkati hidup kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan kepada kami, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bab yang pertama yaitu hidup bersyukur. Mengucap syukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas segala karya kebesaran Tuhan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Jadi kita masih dapat hidup dengan sehat hari ini, itu juga adalah anugerah Tuhan yang sangat besar kepada kita. Di dalam hidup ini ada banyak alasan bagi manusia untuk selalu bersungut-sungut, tidak mengucap syukur kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, dan itu banyak dilakukan oleh orang di dunia ini. Tetapi jika kita pikir dengan baik, juga ada lebih banyak alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada semua orang percaya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ketika keadaan kita baik-baik saja, ketika kita sehat, ketika kita mendapat berkat, itu adalah hal yang mudah. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengucap syukur ketika hal yang buruk terjadi kepada kita. Karena perintah Tuhan mengatakan bukan mengucap syukur hanya ketika keadaan baik-baik saja, tetapi di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, baik atau buruk, sehat atau sakit, gagal atau berhasil, Tuhan katakan ucapkanlah syukur. Maka kita akan melihat bagaimana cara mengucap syukur di dalam segala keadaan. Terlebih ketika keadaan kita kurang baik. Yang pertama yaitu berpikirlah secara positif. Pikirkan hal-hal yang baik yang masih ada pada kita. Kita mungkin kehilangan uang kita, tapi kita bersyukur kita masih sehat, tidak kehilangan nyawa kita. Kita mungkin hari ini mengalami banyak kesulitan karena situasi yang terjadi di negara kita, COVID-19. Sehingga kita di rumah ya, tidak dapat keluar, tidak dapat ke sekolah. Tapi apa positifnya? Kita masih bersyukur karena kita dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan mama dan papa kita, dengan adik kita atau saudara kita. Mungkin waktu dalam keadaan normal kita tidak dapat berkumpul dengan keluarga kita, tidak memiliki waktu yang banyak bersama-sama dengan mereka. Orang tua sibuk bekerja, kita sibuk les, sibuk sekolah dan sebagainya. Tapi situasi ini membuat kita bersyukur juga kita memiliki waktu yang lebih banyak. Pikirkan juga pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika banyak hal terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu ada dan Tuhan menolong kita. Tuhan membuat kita dapat menanggung segala persoalan yang terjadi dan kita dapat mengatasinya dan kita masih dapat hidup dengan baik sampai hari ini. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan, yaitu teruslah berserah kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk hidup dan masa depan kita.
Ada satu ilustrasi yang menceritakan tentang seorang ibu yang merajut sebuah kain rajutan, duduk di kursi, lalu anaknya duduk di lantai bermain. Ketika anaknya ini melihat ke arah rajutan ibunya dari sebelah belakang, berarti anak ini bertanya, "Mama, rajut apa? Kenapa jelek sekali, nggak ada bentuknya?" Lalu ibu ini katakan, "Nanti engkau akan tahu." Dan ibu ini melanjutkan rajutannya. Semakin dia menyelesaikan rajutannya, anak ini melihat lagi, kok semakin jelek ya, nggak ada bentuknya, benang-benangnya timpa tindih satu dengan yang lainnya. Lalu anak ini tanya lagi, "Mama, rajut apa sih kok semakin lama semakin jelek?" Lalu mamanya tetap katakan hal yang sama, "Nanti engkau akan tahu." Dan ketika ibu ini menyelesaikan rajutannya, dia membalikkannya dan memperlihatkannya kepada anaknya. Wow, anak ini sangat terkejut, luar biasa indahnya. Nah, anak-anak didik yang kekasih, mungkin begitulah hidup kita. Kalau hari ini kamu sedang mengalami hal yang kurang baik, artinya Tuhan sedang merajut hidupmu, dan Tuhan akan memakai semua hal yang kurang baik itu untuk mendatangkan hidupmu yang lebih baik, yang lebih berpengharapan dari hari ini. Berikut, Ibu akan menjelaskan beberapa hal cara untuk mensyukuri hidup kita. Yang pertama, yaitu tetap berserah, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika kamu berdoa kepada Tuhan, artinya kamu sedang bersyukur kepada Tuhan. Ketika kamu sedang beribadah, berarti kamu sedang bersyukur kepada Tuhan. Ketika kamu berserah kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu, kamu menerimanya dan percaya bahwa Tuhan akan membuat itu menjadi lebih baik untuk kehidupanmu, berarti kamu juga sedang bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua yaitu membangun diri menjadi lebih baik. Hari ini mungkin kamu disepelekan oleh temanmu. Kamu ini gak ada apa-apanya, ya kan? Tetapi teruslah membangun dirimu. Teruslah berusaha, teruslah belajar, bekerja, dan engkau akan melihatnya. Satu hari engkau menjadi sungguh luar biasa dan engkau tidak akan lagi direndahkan orang. Yang ketiga, memelihara pola hidup yang baik. Bagaimana supaya kamu hidup dengan sehat? Makanlah tepat waktunya, makanlah makanan yang sehat, tidurlah tepat waktunya. Jangan bermain game sampai larut malam karena itu merusak kesehatanmu, ya. Yang berikutnya yaitu menolong sesama yang menderita. Ketika kamu menderita, kamu lihat hidup orang lain, ada yang jauh lebih menderita dari kamu. Dan kita masih merasa bersyukur, ternyata hidupku masih lebih baik dari orang lain. Karena hidup kita lebih baik dari orang lain, maka tolonglah orang yang lebih susah darimu. Tolonglah teman yang lebih menderita darimu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Karena ketika kamu melakukannya untuk orang lain, berarti kamu juga sedang membangun dirimu untuk hidup yang lebih baik. Kamu sedang bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu membiasakan diri kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada adik, kepada saudaramu. Untuk hal-hal yang kecil, dan mulailah sejak kecil. Contohnya, kamu diberi uang jajan, katakan terima kasih Ma. Ketika kamu dibantu teman, terima kasih teman, kan? Ketika kamu diajari oleh guru, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Itu membiasakan diri selalu bersyukur sejak kecil untuk hal-hal yang kecil. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar lagi, masih tetap di dalam hidup bersyukur. Nah, tugas
Ibu akan berikan dan kamu akan kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap sehat selalu.